Swipers, kembali lagi di Pharma Kepo, kepoin habis farmasi. Bersama aku Apoteker Yulia Nur Ulfa. Kalau episode sebelumnya kita ngebahas tentang gastrointestinal nih Swipers. Nah, di episode ini aku bakal lanjut jelasin pembahasan tentang vitamin dan suplemen. Nah, ada info apa aja nih yang perlu Swipers tahu di episode ini? Yuk kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, Swipers jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta jangan lupa aktifkan fitur lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan upload konten selanjutnya. Oke, kita akan bahas tentang vitamin dan suplemen. Di era pandemik COVID-19 ini ya, entah kenapa vitamin dan suplemen itu kan sangat booming, sangat lagi happening banget. Nah, Swipers perlu tahu nih, sebenarnya ada loh perbedaan antara vitamin dan suplemen. Vitamin itu adalah nutrisi tambahan yang berasal dari makanan dan buah-buahan sehingga sifatnya organik. Sedangkan suplemen itu adalah vitamin dan mineral tadi yang diproduksi secara mekanik atau buatan. Nah, suplemen sendiri itu kebagi menjadi dua Swipers. Ada multivitamin dan non-multivitamin. Kalau multivitamin pastinya isinya adalah vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan kalau non-multivitamin contohnya adalah minyak ikan, prebiotik atau probiotik, echinacea, dan masih banyak lainnya. Oke Swipers, kita lanjut bahas tentang vitamin dulu ya. Vitamin ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengatur beberapa proses metabolisme di dalam tubuh, termasuk dalam proses pembekuan darah. Makanya kita butuh namanya vitamin K. Tapi karena di episode ini ada banyak banget kan vitamin, kita akan fokus pada vitamin-vitamin yang bermanfaat untuk COVID-19. Sebelum itu, aku akan jelasin tentang klasifikasi vitamin ya, Swipers. Jadi vitamin itu terbagi menjadi dua, ada yang larut air dan ada yang larut lemak. Nah, untuk yang larut air adalah vitamin B dan anak-anaknya ada vitamin B1, B2, B3, B5 sampai B12 dan ada vitamin C. Nah, sedangkan untuk vitamin yang larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, perbedaannya apa sih Swipers? Kalau vitamin yang larut air, maka kelebihannya akan dikeluarkan melalui urin, sedangkan kalau vitamin yang larut lemak, dia akan terkumpul di dalam lemak di dalam tubuh. Sehingga perlu hati-hati nih kalau kita mengalami kelebihan dari vitamin yang larut lemak ini, yaitu ADEK. Disingkatnya ADEK ya, biar gampang diingatnya. Oke, kita bahas dulu ke vitamin yang larut air dulu ya, yang biasanya dipakai di pandemik ini atau di COVID-19 ini itu vitamin B1. Nah, vitamin B1 sendiri ini adalah kalau kurang, maka Swipers ini bisa menyebabkan beri-beri loh. Dan sumber utama dari vitamin B1 ini adalah dari ragi, kuaci, beras, coklat, gandum, asparagus, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut ke vitamin B2. Kalau vitamin B2 ketika kita kurang atau defisiensi akan menyebabkan eriboflavonosis. Nah, supaya nggak kekurangan vitamin B2 ini, Swipers perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B2 seperti asparagus, pisang, keju, susu, telur, dan kacang hijau. Oke, kita ke vitamin B3. Nah, untuk vitamin B3 ini disebutnya adalah vitamin niacin ya. Kekurangannya ini itu akan menyebabkan penyakit pellagra yang ditandai dengan gejala diare, dermatitis, gangguan mental, dan masih banyak lainnya. Nah, sumber utama dari vitamin B3 atau niacin ini itu adalah berasal dari daging ayam, daging sapi, ikan tuna, salmon, kurma, dan tomat. Kita lanjut ke vitamin B lainnya yaitu vitamin B5. Nah, vitamin B5 ini itu adalah vitamin yang dibutuhkan supaya Swipers nggak mengalami kelelahan atau nyeri otot. Sumber vitamin B5 ini berasal dari daging-dagingan, gandum utuh, alpukat, royal jelly, dan telur ikan. Fun fact-nya, royal jelly itu kan sering banget ya dijadikan suplemen untuk meningkatkan stamina karena kandungan dari vitamin B5-nya ini. Oke, kita lanjut ke vitamin B6. Kalau vitamin B6 nih, ketika defisiensi akan menyebabkan anemia loh Swipers dan beberapa kerusakan di sistem saraf. Bahkan resiko terburuknya menyebabkan kanker usus. Nah, supaya nggak kekurangan dari vitamin B6 ini, Swipers perlu mengkonsumsi daging-dagingan, pisang, gandum, dan juga kacang.
Kita lanjut ke vitamin B7. Nah, kalau swipers kekurangan vitamin ini, hati-hati akan menyebabkan dermatitis atau gatal-gatal pada kulit. Biasanya sumber dari vitamin B7 ini adalah kuning telur dan juga hati. Jadi hati ayam, hati sapi, jadi hati-hati itu ya. Asal jangan hati manusia ya. Oke, kita lanjut ke vitamin B9. Untuk vitamin B9 ini dibutuhkan selama masa kehamilan supaya tidak terjadi cacat pada kelahiran. Nah, untuk ibu hamil wajib memenuhi vitamin B9 ini yang berasal dari sayuran hijau, kuaci, dan juga ragi. Dan yang terakhir untuk vitamin B, ada vitamin B12. Ini sama dengan sevitamin B2 dan B3 tadi, akan menyebabkan anemia, sehingga harus hati-hati ya. Defisiensi pada vitamin B12 ini itu berbahaya karena akan menyebabkan anemia. Nah, sumber dari vitamin B12 ini berasal dari daging sapi, kerang, ikan, daging unggas kayak ayam, terus burung, lalu telur, susu, dan produk olahannya juga. Nah, kita lanjut ke vitamin C. Nah, ini adalah vitamin yang paling hits nih untuk pandemik ini. Kenapa? Karena kekurangan vitamin C ini akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan sariawan. Sebenarnya sariawan itu adalah tanda bahwa kita itu imunitasnya sedang turun loh, swipers. Nah, jadi swipers wajib mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C supaya mencegah terjadinya defisiensi ini. Sumber utamanya ada di jeruk pastinya, kiwi, jambu, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Selanjutnya ada vitamin D. Nah, vitamin D ini juga lagi happening banget nih di pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena kekurangan vitamin D ini akan menyebabkan pelunakan pada tulang atau osteoporosis. Nah, itu dulu ya. Tapi sebenarnya kaitannya di pandemik ini, vitamin D ini digunakan untuk imunitas juga. Sumber utama dari vitamin D ini sebenarnya berasal dari sinar matahari. Sehingga swipers yang mengalami atau yang sedang menderita COVID-19 disarankan untuk berjemur kan di pagi hari supaya tercukupi nih vitamin D-nya. Selain itu, vitamin D itu bisa didapatkan pada ikan, telur, hati, dan juga jamur. Oke, kita lanjut bahas tentang suplemen. Nah, kalau kita bicara tentang suplemen, suplemen itu kan tadi aku bilang dia adalah dibuat secara mekanik atau disintesis ya. Jadi merupakan sediaan yang sudah gabungan. Nah, biasanya untuk vitamin B itu sudah terdiri menjadi vitamin B kompleks, suplemennya yang terdiri dari vitamin B1, B2, B3, B5, dan B6. Nah, aturan pakainya biasanya itu adalah 1 sampai 3 kali sehari sesuai kebutuhan swipers. Biasanya itu tergantung dari kondisi swipers terutama ketika menderita COVID-19 ini ya. Rata-rata sih sekitar 1 sampai 2 kali sehari sebenarnya. 3 kali itu sebenarnya jarang. Nah, efek sampingnya sebenarnya hampir tidak ada karena isinya vitamin kan, jadi relatif aman. Tapi ada juga nih beberapa pasien yang mengalami efek samping dan itu tergantung dari respon tubuh masing-masing. Nah, untuk suplemen yang kedua adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini sebenarnya dosis yang dibutuhkan untuk mengobati atau sebagai terapi komplement pada COVID-19 ini adalah dosisnya 500 sampai 1000 mg per hari. Gimana kalau seandainya lebih? Kalau lebih itu akan dibuang melalui urin. Jadi sayang banget kan udah dikonsumsi banyak-banyak. Nah, sebenarnya vitamin C ini kalau lebih kan akan dibuang ya melalui urin. Tapi itu juga akan membebani kerja ginjal. Sehingga hati-hati nih kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin C ini secara berlebihan ya swipers. Dan yang selanjutnya adalah mineral zinc. Nah, zinc ini diperlukan dalam COVID-19 ini karena kebutuhan zinc per hari itu adalah 3-8 mg untuk anak-anak, sementara pada orang dewasa itu adalah kebutuhan zincnya sebesar 11 mg untuk laki-laki dan 8-9 mg untuk perempuan. Untuk rekomendasi dosis dewasanya yaitu 15-30 mg dalam satu hari. Kenapa sih zinc ini dibutuhkan? Karena beberapa dari pasien yang mengalami atau menderita COVID-19 ini mengalami gejala diare. Nah, diare ini tuh penting banget untuk diganti mineralnya dengan zinc ini karena zinc ini bisa direkomendasikan untuk pasien yang mengalami diare. Tapi lucunya efek sampingnya itu juga bisa menyebabkan diare juga serta mual, muntah, dan nyeri di perut. Nah, apabila konsumsinya berlebihan seperti di atas 40 mg itu akan menyebabkan efek berupa demam, batuk, sakit kepala, dan kelelahan
bisa terjadi. Nah, Swipers, tadi kita udah bahas ya tentang vitamin dan suplemen. Ada vitamin B kompleks dengan macam-macamnya, B1 sampai B12. Ada vitamin C, vitamin D, dan zinc yang akan bermanfaat untuk Swipers di era pandemik ini ya. Next episode, kita akan bahas tentang sistem pernapasan dan obat-obatan yang bekerja di sana. Karenanya, kami juga mengharapkan dukungan dari Swipers dalam membuat konten ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta jangan lupa aktifkan fitur lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi supaya nggak ketinggalan upload konten selanjutnya. Tetap jaga kesehatan tubuh ya Swipers, supaya tetap sehat selama pandemik ini, dan jangan lupa untuk konsumsi vitamin dan suplemen. Sampai jumpa di video berikutnya. Pharma Kepo, kepoin habis farmasi. Swipe RX.